A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat nampaknya. Saya kasih pantun dulu sedikit ya. Biasanya orang Riau tak pernah luput dari yang namanya pantun, walaupun saya tak pandai berpantun. Kita buat pantun nih. Ini khusus untuk bapak-bapak nih. Pergi ke pasar membeli tomat. Ya. Tomat dibuat sambal terasi. Kalau bapak jawab salam saya dengan semangat, itu tandanya bapak mau nikah lagi. Masuk tuh. Bu, setuju nggak kira-kira? Nggak setuju? Oke, kita balas dengan pantun ya Bu ya. Jalan-jalan ke Pulau Meranti, singgah sebentar meminum kopi. Kalau bapak berani mau nikah lagi, itu tandanya bapak mau cari mati. Alhamdulillah ternyata ahli hidayah masih semangat ya. Takbir. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Yang terhormat Bapak Tamir Masjid Al-Hidayah, Pak Ustadz Marwin Ikmi. Beliau ini dulu kami di travel, Bang Da. Mungkin Bang Da udah lupa dengan saya kali ya. Karena saya dulu bolak-balik juga di Kemenang, baik itu di kota maupun di wilayah gitu kan. Setiap saya diutus tetap di wilayah, biasanya paling banyak itu kami mengadakan agenda-agenda kegiatan travel umroh yang berizin pada saat itu. Dan alhamdulillah pada hari ini dipertemukan ternyata beliau selaku ketua Masjid Al-Hidayah ini. Saya pikir sebelumnya itu bahwa Al-Hidayah ini masih kawasan Bukit Raya, ternyata udah masuk Siak Hulu. Tapi enggak apa-apa. Yang namanya kita bergerilya dari masjid ke masjid itu seluruh masjid yang ada di pelosok penjuru dunia ini tetap kita masuk gitu. Karena yang menggerakkan isinya itu ya memang harus kita gitu. Ya, yang memiliki Allah, yang menggerakkannya kita. Jadi makanya kita hendaklah senantiasa meramai-ramaikan masjid ini untuk memakmurkan masjid secara berjamaah, salat berjamaah di masjid tentunya. Kemudian yang terhormat Bapak Imam beserta kami muliakan, semoga beliau senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kesehatan walafiat, kemudian dilimpahkan rahmat. Kemudian yang terhormat rekan-rekan kami, sebetulnya ini ada Pak Ketua Pimpinan Wilayah kita, Pak. Ketua Pimpinan Wilayah untuk Ustadz Mizan Asnawi membersamai kita. Beliau ini luar biasa juga pergerakannya. Jadi ini menjadi bahan motivasi kita juga. Kemana-mana beliau selalu aktif. Nah, ini luar biasa. Kemudian ada pimpinan wilayah Perhimpunan Remaja Masjid Dewan Masjid Indonesia, yaitu Ustadz Mujib, ada bersama kita ini di samping kamera yang sedang berlangsung. Nah, ini Ustadz Mujib nih, kalau ada anak-anak kita atau apa yang ingin dibuatkan program-program apa tentang keremajaan, nanti bisa juga dapat bekerja sama dengan Perhimpunan Remaja Masjid Dewan Masjid Indonesia. Kemudian yang terhormat ada dari teman kita juga di PC Bukit Raya, itu Pak Harjono. Pak Harjono ini luar biasa juga nih, kemana-mana beliau selalu aktif, dan insya Allah mudah-mudahan beliau senantiasa dalam keadaan sehat walafiat selalu dan istiqomah dalam menjalani dakwah ini dalam kebaikan tentunya. Kemudian yang terhormat Al-Ustadz astagfirullah, Ustadz Mahdi. Ustadz Mahdi ini beliau rajin juga, dan itu
tetanggaan kita juga. Beliau tinggal di Air Dingin, juga berdekatan dengan rumahnya Pak Mizan Asnawi. Kemudian yang terhormat Bapak tokoh masyarakat, tokoh agama, inci-inci, tuan-tuan, puan-puan, mudah-mudahan kita semua yang hadir pada pagi hari ini dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pak RT hadir ya? Alhamdulillah. Kalau sempat Pak RT tak hadir, berhentikan aja sebagai RT. Karena dia tokoh kan. Kalau tokoh itu tak menunjukkan karakter terhadap masyarakatnya atau pengikutnya, jadi tak baik dia kesannya gitu. Jadi alhamdulillah pada hari ini Al-Hidayah memang betul-betul Allah tunjukkan sesuai dengan nama masjidnya, yaitu sebagai petunjuk bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Ini luar biasa. Masjid artinya tempat orang yang tunduk, tempat orang yang mengadu, sementara Al-Hidayah tempat orang yang menjemput hidayah, yang sebagaimana Allah menurunkan hidayah pada pagi hari ini khususnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita melanjutkan tausiah kita pada pagi hari ini, tentunya kami memperkenalkan diri bahwa kami ini dari Dewan Masjid Indonesia, dan saya diamanahkan selaku pimpinan cabang Dewan Masjid Indonesia Kecamatan Bukit Raya. Walaupun ini adalah wilayahnya wilayahnya kota kali ya, karena dia kabupaten kota. Iya, kita juga ada Dewan Masjid Indonesia Kabupaten Kota, Pak. Nah, jadi ini wilayahnya kota. Tapi karena kita sudah kurang lebih 2 pekan yang lalu buat perjanjian juga untuk melaksanakan gerakan subuh di masjid ini, dan alhamdulillah terrealisasi pada hari ini. Dan kebetulan pimpinan Dewan Masjid Indonesia Kabupaten Kota Pekanbaru itu pada hari ini ada agenda juga. Ternyata beliau tak bisa mengikuti bersama kita. Maka beliau menyampaikan salam kepada Bapak Ibu semua. Disambut silakan. Ya. Ibu Bapak yang terhormati Allah Subhanahu wa taala, kami ini banyak program-program yang dapat kami laksanakan, yaitu yang secara struktur dari Dewan Masjid Indonesia itu adalah salah satu program yang paling prioritas itu adalah yaitu gerakan subuh di masjid. Kenapa gerakan subuh di masjid ini selalu kita galakkan? Ini sebagai motivasi, sebagai penyemangat bagi umat-umat Islam yang ada di sekitaran masjid maupun musola, yang senantiasa sholatnya bukanlah di rumah lagi, terutama di waktu pagi. Kalau pagi itu tidak ada lagi waktu yang istilahnya kita beralas-alasan apapun, karena disitulah kesempatan kita untuk mendapatkan keberkahan-keberkahan. Maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika ada umat Islam yang tak mau datang ke masjid untuk melakukan sholat di masjid, berjamaah di masjid di waktu paginya, ini menjadi pertanyaan yang besar dalam kehidupannya. Bagaimana mungkin bisa mendapatkan keberkahan dalam kehidupannya itu kalau dia malas-malasan untuk datang di waktu pagi di masjid? Betul lah Bapak Ibu. Nah, maka dari itu sesuai dengan jabaran baginda Muhammad Rasulullah SAW bahwa rakaat al-fajri, kata Rasulullah, bahwa orang yang melakukan 2 rakaat sebelum waktu fajar itu khairum minad dunya wa ma fiha, maka dia mendapatkan kebahagiaan di dunia, bahkan melebihi daripada isinya. Nah, ini luar biasa. Kalau kita sudah mendapatkan keberkahan di waktu pagi dari Allah, melebihi daripada dunia beserta isinya, kira-kira ada masih kurang nggak? Kalau memang masih ada yang kurang, itu parah, itu manusia. Ya kan? Sudah Allah sediakan kebahagiaan itu. Ingat, Allah tidak memberi kebahagiaan itu berupa seberapa banyaknya harta kita. Allah bukan memberi kebahagiaan kepada kita ini bukan seberapa besar kehidupan kita. Allah juga tidak memberi kebahagiaan di dalam kehidupan kita ini seberapa tingginya pangkat dan jabatan kita. Akan tetapi Allah memberi kebahagiaan kita ini yang sebenarnya adalah orang yang senantiasa ya berhasil untuk melakukan 2 rakaat saja. 2 rakaat sebelum waktu subuh, apalagi subuhnya dilakukan secara berjamaah di masjid. Nah, ini makanya kita ambil hikmah-hikmah subuh ini yang mesti harus istiqomah selagi masih bisa menjalankannya, ya, selagi masih bisa menjalankannya. Tidak ada alasan-alasan apapun orang yang tidak datang ke masjid. Nah, contohnya kami dari Kota Pekanbaru turun ke Kabupaten Kampar. Nah, ini luar biasa.
Walaupun istilahnya bertetanggaan, tapi sudah berbeda gitu. Artinya dari kabupaten ke kabupaten kita juga turun gitu. Jangankan kabupaten ke kabupaten, kemanapun selagi itu ada masjid dan program kita ada jalan, tetap kita jalani. Maka luar biasa ini. Dan itu menjadi bahan percontohan bagi masyarakat-masyarakat Muslim tentunya yang ada di seluruh dunia. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak hanya mendapatkan kebahagiaan di dunia beserta isinya, masih ada lagi hikmah-hikmah orang yang melaksanakan perjalanan subuhnya untuk menuju ke masjid itu. Ya, tentunya dia mendapatkan jaminan surga. Man shallas subuhi dakhalal jannah. Siapa yang sholat subuh maka dia masuk surga. Sholat subuhnya di mana? Di masjid, bukan di rumah, ya. Maka dari itu hendaklah kita aktif dan tentu selalu istiqomah dalam kebaikan untuk melaksanakan ibadah waktu subuh di masjid. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memakmurkan masjid itu memang penting dalam kehidupan kita secara fisik. Tapi jauh lebih penting memakmurkan umat-umat Islam yang ada di sekitar kita. Ketika ada umat Islam mendengarkan azan berkumandang di masjid, hendaklah dia bergegas datang menuju ke masjid. Bukan berleha-leha, bukan berpoya-poya terhadap waktu yang telah diluangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap azan yang berkumandang itu menunjukkan, memanggil kita untuk meraih kemenangan. Nah, dari kalimatnya saja sudah kita pahami bahwa orang yang dipanggil untuk melaksanakan sholat di masjid itu adalah orang yang meraih kemenangan. Hayya 'alas sholat, mari kita sholat, hayya 'alal falah. Ya, supaya kita mendapatkan kemenangan. Jadi kalau orang yang sudah dipanggil untuk mendapatkan kemenangan, maka bergegaslah. Ini luar biasa nih, Al-Hidayah. Atau mungkin karena program-program seperti ini saja yang ramai kali. Hari-hari biasa sama ya seperti ini ya. Alhamdulillah, ini luar biasa. Tapi benar-benar Allah buktikan bahwa Al-Hidayah ini orangnya memang betul-betul dapat petunjuk. Dapat hidayah setiap harinya. Karena apa? Kalau tak ada hidayah di dalam hatinya ini, tak akan mungkin dia bisa datang ke masjid. Betul enggak? Maka dari itu alhamdulillah wajib kita syukuri bahwa ini adalah nikmat hidayah yang Allah titipkan kepada kita yang senantiasa tetap dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka memakmurkan masjid ini sudah dinukilkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah At-Taubah ayat ke-18. Apa kata Allah? Ciri-ciri orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah ini adalah ya, innama ya'muru masajidallah. Sesungguhnya hanyalah orang yang memakmurkan masjid Allah. Yang pertama, man amana billah. Orangnya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Orangnya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah orang tak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, nanti naik sedikit ayat yang ke-17 itu, ya. Orang-orang musyrikin itu, orang-orang musyrik tak bakalan mau dia, tak bakalan bisa dia memakmurkan masjid Allah. Maka dilanjutkanlah ayat yang ke-18 ini. Yang sesungguhnya hanyalah bisa memakmurkan masjid Allah itu adalah man amana billah. Orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Kunci orang yang memakmurkan masjid Allah itu adalah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang berikutnya, wal yaumil akhir. Orang yang beriman kepada hari kiamat. Yang berikutnya, yang ketiga, wa aqamas shalah. Orang yang mendirikan salat. Salatnya di mana? Masjid Allah. Di masjid Allah. Kalau ada bapak-bapak yang salatnya masih di rumah, itu bukan bapak yang soleh namanya. Bapak, yang jelasnya bukan saya yang jawab. Ya. Maka wajib hukumnya bagi kaum muslim, kaum bapak-bapak, sholatnya di masjid. Kalau ibu-ibu tak wajib hukumnya sholat berjamaah di masjid. Tapi kalau ibu suka, ibu senang sholat di masjid, itu jauh lebih baik.
Maka sama-sama kita gerakkan untuk meramai-ramaikan masjid kita ini. Ini luar biasa kalau secara bangunannya, secara fisiknya udah luar biasa indahnya. Senang kita kalau masuk di Masjid Al-Hidayah ini, gitu kan? Miniaturnya, kemudian flapotnya indah kita ketika kita ngelak ngelirik kiri kanan, ya kan? Atas bawah. Nah, ini luar biasa. Nah, yang paling penting yang mesti harus kita perhatikan adalah kita lebih mengindahkan orang-orang yang ada di sekitar kita supaya mereka itu ikut bersama-sama kita datang melakukan sholat berjamaah di masjid. Nah, bayangkan dalam satu ruang lingkup RT kita ada berapa kakak? Kira-kira di sini ada berapa kakak, Pak? Taruhlah dikatakan ada sekitar 100 orang, gitu ya. Nah, bahkan lebih. Masya Allah. Sekitar 300-an per RT. Oh, per RW. Nah, dari 300 minimal 150 yang hadir ke sini kira-kira penuh atau ramai? Apa sih bedanya penuh sama ramai? Kan sama-sama aja kan? Nah, itu makanya simple dan mudah sekali ketika kita ingin memakmurkan masjid Allah ini. Betul nggak Bapak Ibu? Dari 300 kakak, 150 yang hadir, misalnya ibu-ibu datangnya 50 orang, bapaknya 100 orang. Sisanya mungkin berbagai macam alasan lah gitu. Tapi di antara 300 kakak tersebut mungkin ada masih dekat-dekat mereka itu yang agak sedikit jauh dari masjid, ada musola kali ya. Enggak ada. Cuman satu-satunya tempat ibadah di Putra 5 ini di sini ya. Oh ada ya. Oke lah. Terbagi. 50-nya ke sana. Yang sisanya 100 itu entah kemana gitu. Itu salah satu bukti kita bagaimana memakmurkan masjid Allah ini. Wa aqamas shalah. Yaitu mendirikan sholat itu adalah di masjid. Jadi jangan sampai terutama anak-anak nih. Pagi ini kita nggak ada lihat nih anak-anaknya. Nah, ini kita jangan bangga kalau diri kita ini adalah rajin Bapak Ibu. Kita jangan bangga kalau diri kita ini aktif ke masjid. Sementara anak cucu kita nggak pernah kita perhatikan untuk datang ke masjid. Artinya ketika kita butuh surga dari Allah Subhanahu Wa Taala, kita butuh keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala, mesti juga harus kita rangkul dan kita didik anak kita untuk bersama datang ke masjid yang tercinta ini. Karena apa? Kalaulah kita nanti sudah tidak ada di dunia ini, siapa lagi yang meneruskan masjid yang secantik ini? Begitu ya. Makanya kita punya perhimpunan remaja masjid. Jadi kalau ada di antara kita yang ada di sekitaran Al-Hidayah ini, ingin dididik anaknya, ingin dikasih pengarahan, ingin dibuatkan semacam program apa tentang keremajaan, boleh bisa berkolaborasi dengan Perhimpunan Remaja Masjid Dewan Masjid Indonesia. Dan dapat nanti bisa menghubungi kita. Maka ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, jangan sampai kita terlena terhadap kehidupan di dunia ini. Sebaiknya kita harus tetap istiqomah dalam kebaikan, ya, harus istiqomah dalam kebaikan. Dan orang yang datang ke masjid itu adalah orang yang senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah melindungi orang-orang yang baik-baik untuk melangkahkan kakinya demi keikhlasan melaksanakan amal ibadah di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala di waktu paginya. Maka man shallas subuhi fi zimmatillah, orang yang salat subuh itu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan kita semua benar-benar dititipkan Allah hidayah dalam kehidupan kita, kemudian Allah limpahkan rahmat beserta nikmatnya dalam kehidupan kita, kemudian Allah buka pintu keberkahan untuk kehidupan kita berumah tangga. Amin ya rabbal alamin. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ada satu peristiwa itu mengenai tentang anak-anak. Tapi di sini kita yakin bahwa para petugas-petugas takmirnya itu adalah orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik-baik. Peristiwa itu terjadi ketika anak-anak bondong-bondong meramai-ramaikan masjid, ya.
adalah salah satu di antara orang yang rajin datang ke masjid, apakah dia takmirnya atau keanggotaan takmirnya di bidang apa segala macam, kemudian jamaahnya, ketika anak-anak ini datang masuk ke masjid ya kan, mereka katakan kalian kalau bikin keributan tidak usah masuk ke masjid ini. Na'udzubillah, jangan sampai ucapan seperti ini kita ucapkan kepada anak-anak kita yang akan masuk ke masjid. Dan mereka memang kalau yang namanya ranah anak-anak, itu memang mereka tidak sama dengan pola pikir kita yang sudah dewasa. Ketika mereka masuk ke masjid dan kemudian mereka lari-lari, main-main, ya itu hal yang wajar saja. Karena mereka masih dunia main. Kalau bapak ibu yang masuk ke masjid lalu bapak ibu main-main, ya itu baru namanya keterlaluan. Gitu kan? Tapi kalau anak-anak, ya, kalau kita larang secara psikologis, ada kalimat larangan untuk mereka, maka termaktublah, maka tertuanglah di dalam benak pikiran mereka, sampai turun ke dalam hati mereka bahwa ini masjid sudah kita datangi, tapi ada orang yang menghalangi kita. Dan bahkan mereka menganggap bahwa di sana itu kami melihat orang-orang yang soleh di masjid, tapi ketika kami masuk ke masjid, mereka larang kami. Makanya mereka itu lebih suka dia bermain di mall-mall. Kalau ditanya, kalian kenapa lebih suka main ke mall ketimbang ke masjid? Ya karena kami masuk ke mall tak ada yang larang. Sekalipun penjaga mall itu beringas wajahnya. Nah gitu. Tidak ada yang larang kita. Tapi kalau kami masuk ke masjid, orangnya tidak ada yang beringas. Wajahnya ayu, ya kan? Wajahnya sopan. Orangnya terlihat soleh dan soleha. Tapi ketika kami belum lagi masuk pintu masjid, kami sudah dilarang. Ini artinya sama saja kita memutus mata rantai generasi kita, tentunya untuk masa depan kita. Maka kita yakin bahwa Al-Hidayah ini tidaklah seperti itu. Mudah-mudahan senantiasa tetap merangkul anak-anak generasi kita untuk meneruskan pergerakan untuk memakmurkan masjid-masjid Allah ini, demi masa-masa depan kita, terutama agama kita, ya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemarin Dokter Marabona ya Ustaz, ada kesini kan isi Isra Mi'raj apa itu. Jadi di dalam perjalanan baginda Muhammad Rasulullah SAW mengenai tentang diisra'kannya baginda Muhammad Rasulullah SAW, itu juga kita dapat mengambil hikmah daripada kejadian itu Bapak Ibu. Ya, hikmah yang dapat kita ambil dalam perjalanan baginda Muhammad Rasulullah SAW ini dikatakan oleh Allah di dalam Quran surah Al-Isra ayat yang pertama, ya, ayat yang pertama. Di ayat yang pertama ini sudah bisa kita ambil minimal 5 hikmah yang dapat kita petik daripada kandungan ayat ini. Yang pertama, Allah menuliskan dengan kalimat subhana. Subhana. Maknanya apa yang mesti harus kita ambil daripada kata kalimat subhana ini? Supaya kita banyak-banyak mengagungkan nama-nama Allah. Bagaimana cara mengagungkan nama Allah? Untuk banyak-banyak bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita saja bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kebaikan-kebaikan untuk kita. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula illa billahil aliyil azim. Sekali lagi. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wala haula quwwata illa billahil aliyil azim.
Nah, itu pertama peristiwa yang terjadi pada masa Rasulullah SAW diisrakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah menyuruh kita untuk memperbanyak mengagungkan nama-nama Allah, terutama sekarang ini sudah masuk tanggal 8 Sya'ban. 8 Sya'ban ya Bu ya. Berarti kurang lebih ada sekitar 22 hari lagi kita sudah masuk pintu Ramadan. Maka hendaklah kita banyak-banyak bertasbih untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, memperbanyak saum kepada Allah Subhanahu Wa Taala, memperbanyak puasa sunnah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kemudian memperbanyak doa-doa di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita minta keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kemarin bulan Rajab diajarkan oleh baginda Muhammad Rasulullah SAW untuk senantiasa minta keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Doa yang selama ini selalu dipimpin oleh imam-imam kita. Allahumma barik lana fi Rajab. Ya Allah, berkahi kami pada bulan Rajab, dan alhamdulillah Allah memberkahi kita, Allah memberkahi kehidupan kita pada bulan Rajab. Dan hari ini sudah masuk tanggal 8 Sya'ban. Itu artinya pintu-pintu keberkahan itu selagi kita berbuat baik di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, selagi kita berada dalam kebaikan-kebaikan di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, maka keberkahan itu tetap selalu ada dengan kita. Nah, kalaulah tak ada keberkahan itu sampai hari ini, maka belum tentu hidup kita seperti ini. Belum tentu kita bisa dapat datang ke masjid-masjid Allah ini. Betul lah Bapak Ibu? Maka inilah bukti Allah bahwa Dia telah memberikan keberkahan dalam kehidupan kita. Karena Allah masih menyempatkan waktu untuk kita untuk dapat datang sholat berjamaah di waktu subuh ini. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang pertama, hikmah terjadinya diperjalankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala baginda Muhammad Rasulullah SAW. Ya, alladzi asra, lalu kemudian Allah yang telah memperjalankan baginda Muhammad Rasulullah SAW. Diperjalankan dari mana ke mana? Dari masjid ke masjid. Maka Nabi itu diperjalankan dari masjid ke masjid, bukan dari masjid ke mall, bukan dari masjid ke tempat yang lain, tapi dari masjid ke masjid. Maka kita ambil hikmah kejadian perjalanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini. Ya, kita ambil hikmah. Nabi itu diperjalankan dari masjid ke masjid. Begitu juga kita tadi. Tapi kalau Bapak Ibu diperjalankan dari rumah ke masjid, ya kan? Tapi kalau Bapak Ibu besok datang ke masjid lagi, itu namanya dari masjid ke masjid. Maka konsep kita ini adalah minal masjid ilal masjid. Ya, dari masjid ke masjid. Dan moto kita adalah memakmurkan masjid dan dimakmurkan oleh masjid. Alladzi asra, Allah telah memperjalankan seorang hamba Allah, yaitu baginda Muhammad Rasulullah SAW. Izin saya agak haus karena tadi diperjalankan dari Surabaya ke Tanah Merah. Saya dari Surabaya, Bu. Jalan Surabaya maksud saya. Tinggal di Surabaya. Ada yang pernah tinggal di Surabaya atau tahu Surabaya? Surabaya itu di Tangerang sana, Bu. Harapan Daya. Baik, maka langkah kita ini mesti harus istiqomah untuk kita perjalankan dari masjid ke masjid. Ya, untuk kita langkahkan kaki kita ini dari rumah ke masjid. Inilah hikmah yang mesti harus kita ambil daripada kandungan ayat ini. Itu yang kedua. Yang ketiga, setelah diperjalankan oleh Allah dari masjid ke masjid, bi'abdihi, gunanya untuk sebagai penghambaan diri kita ini kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, gunanya supaya kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala secara bulat-bulat. Ya kan? Itulah makanya kita ketika diperjalankan oleh Allah lalu kita masuk ke masjid, tentu kita beribadah kepada Allah. Bi'abdihi ini asal kata daripada abada, ya'budu ibadah. Ibadah itu telah dihambakan seseorang itu. Siapa yang dihambakan itu? Ya kita. Kita menghambakan diri kepada Allah untuk
mematuhi peraturan-peraturan Allah yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya kita dihambakan oleh Allah itu? Kita bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala untuk tunduk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tengoklah, setiap umat muslim masuk ke masjid ini pasti tunduk dia. Makanya sajadah masjid. Ya toh? Masjid itu adalah tunduk. Tunduk, Pak. Kalau masjid dia karena ada huruf mimnya, asal kata daripada kata sajadah, orang-orang yang tunduk, orang-orang yang patuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau orang yang sudah patuh terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala, itulah termasuk golongan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beriman belum tentu dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi kalau dia sudah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, otomatis dia sudah beriman di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah juga tidak menilai seseorang itu seberapa hebatnya dia, akan tetapi Allah memuliakan seseorang hamba itu adalah sebagaimana seberapa besar dan seberapa kuatnya dia melakukan ketakwaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Intinya secara garis besarnya, secara gambaran umumnya, bahwa orang yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala ini adalah orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa buktinya? Ya kalau orang yang sudah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, tentu Allah juga mendekati kehidupannya. Kalau kita ingin memakmurkan masjid Allah, tentu Allah memakmurkan kehidupannya. Ya toh? Allah memakmurkan kehidupannya. Bagaimana mungkin orang tak rajin datang ke masjid, dia bisa mendapatkan kebahagiaan dalam kehidupannya? Tidak akan mungkin, Bapak Ibu. Tapi hanyalah orang-orang yang rajin datang ke masjid, istiqomah dia datang ke masjid untuk melaksanakan amal ibadah di masjid, kemudian dia jalani perintah-perintah Allah di masjid, kemudian dia sandarkan kehidupannya di masjid, kemudian dia mohonkan kehidupannya di masjid, ya kan? Itulah salah satu Allah bukakan pintu keberkahan dalam kehidupannya. Maka masjid ini tak pernah lekang dari kehidupan kita, Bapak Ibu. Orang-orang yang di luar sana tak pernah datang ke masjid, maka hidupnya gelisah. Hidupnya tak tentu arah. Kemudian hidupnya, ya artinya dia nggak tahu jalan hidup itu seperti apa. Bahkan mereka mengatakan, saking parahnya, saya ini tak tahu lagi, Bu, kehidupan saya seperti apa. Dari dulu begini sajalah. Itu artinya nikmat Allah itu dia tak pernah merasakan. Memang dia masih hidup secara jasadnya, tapi dia sudah mati secara hatinya. Hati-hati dengan hati. Maka Allah senantiasa selalu menjaga hati dan membolak-bolak balik hati. Hati kita ini mesti harus dijaga. Bukanlah hanya orang yang kafir saja Allah matikan hati kita. Tapi Allah juga mematikan hati-hati orang yang senantiasa ingkar terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Salah satu orang yang ingkar di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah perkara amal ibadah ini, Bapak Ibu. Kalau orang tak rajin datang ke masjid, habis putus rahmat dia. Ya kan? Habis putus rahmatnya. Karena apa? Hatinya sudah tertutup. Ingat, orang yang hati tertutup ini, khatamallahu ala qulubihim. Ya, di dalam hati mereka itu dikunci oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati mereka ini sudah dikunci oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ala sam'ihim, dan pendengaran mereka dikunci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada nasihat-nasihat baik, mereka lagi tak mau mendengar. Ya kan? Mereka selalu membangkang, mereka selalu membantah apa yang telah disampaikan nilai-nilai kebaikan kepadanya. Wa ala absarihim, dan penglihatan mereka juga enggak mau melihat. Orang-orang yang baik di hadapan mereka selalu salah. Berarti hatinya sudah bermasalah gitu. Nah, inilah mudah-mudahan kita semua tetap ada nilai hidayah dalam kehidupan kita ini, sesuai dengan nama masjidnya. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang berikutnya orang yang ciri-ciri orang yang memakmurkan masjid Allah ini adalah wal yaumil akhir wa aqamas shalah wa atuz zakah, dan dia mengeluarkan zakat, menyelenggarakan zakat. Zakat ini diselenggarakan juga di masjid, ya kan? Di masjid dibuatkan program penyelenggaraan penerimaan zakat. Lalu kemudian panitia penerimaan zakatnya
mengambillah daripada harta-harta yang orang-orang yang punya kemampuan untuk disalurkan kepada yang mustahik, kepada orang-orang yang berhak untuk menerimanya. Maka intinya kehidupan kita tak pernah lekang daripada yang namanya masjid. Kemudian peristiwa-peristiwa yang terjadi yang mesti harus kita ambil hikmah daripada kandungan ayat Quran surah Al-Isra ayat yang pertama ini adalah bi'abdihi, sebagai penghambaan diri kita dan kita dekat dengan Allah, kita menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala bi'abdihi lailan, diperjalankan pada saat waktu malam. Pada malam hari Rasulullah diperjalankan oleh Allah, dipindahkan dari Makkatul Mukarramah sampailah menuju Masjidil Aqsa. Nah, pada saat itu terjadi tahun-tahun kesedihan. Beliau ditinggalkan mati oleh istrinya yang tercinta. Beliau merasa luar biasalah kehidupan pada saat itu karena banyak merasakan kesedihan dalam kehidupannya. Belum lagi ditinggalkan oleh pamannya. Kemudian ibundanya, begitu kan? Ditambah lagi dengan perkara-perkara kehidupan yang ada di sekitarnya. Di Mekah itu caci makian, hinaan, gunjingan, fitnahan, segala macam itu diterima oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan bukan hanya itu, secara mulut orang-orang yang tidak bertanggung jawab menyampaikan menghina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, juga secara fisik mereka lempar pakai berbagai macam. Makanya Allah larikan dia pada suatu malam pada saat itu. Kalau di siang hari orang melihat. Nah, makanya bahasanya laila. Minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Hikmah daripada minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, bahwa kita ini tidak terlepas dari masjid ke masjid. Rasulullah itu diperjalankan dari masjid ke masjid. Masjid Al-Aqsa itu sekarang sedang dijajah oleh Israel la'natullah. Ya. Maka dari itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pun kita secara fisik, secara jasad tak bisa menempuh untuk membantu saudara kita di sana. Tentunya kita minimal sebagai pertanggungjawaban kita nanti di akhirat, selalulah mendoakan saudara-saudara kita yang telah dijajah oleh masyarakat Zionis di sana. Bagaimana caranya kita mendoakan mereka? Ya Allah, selamatkanlah saudara kami. Ya, orang-orang muslim yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala yang ada di negara Palestina dan sekitarnya yang ada di Masjidil Aqsa. Ini kewajiban kita Bapak Ibu selaku umat muslim. Ingat, orang yang muslim, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah bersaudara. Ya, bersaudara. Innamal mu'minu ikhwah. Wa'tasimu bihablillah, dan hendaklah kalian bersatu padu ya di jalan Allah Subhanahu wa taala, wala tafarraqu, dan jangan berpecah belah. Jangan berpecah belah. Jadi kalau ada saudara kita, karena kita bersatu padu, karena kita bersaudara, ketika saudara kita mengalami sakit, ketika saudara kita mengalami gejolak yang seperti itu, hendaklah kita senantiasa merasa diri kita, kalaulah seandainya diri kita ini diperangi seperti itu secara langsung, bagaimana caranya kita menanggapi? Maka ambil hikmah kejadian-kejadian di antara saudara kita ini yang ada di Aqsa ini, ya, yaitu sebagai penguatan akidah. Mereka itu yang paling dikuatkan secara dasar kehidupan mereka adalah akidah, Pak. Bahkan mereka mengatakan kami tidak akan pernah pergi daripada negeri ini. Dan kami sudah siap mati untuk dipersaksikan di mata Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sana mereka itu siap betul-betul mati syahid. Mati yang disaksikan di mata Allah Subhanahu wa taala. Mereka ingin memperjuangkan masjid Allah. Mereka ingin memperjuangkan tanah tumpah darah mereka. Mereka tidak akan mau lari, Pak. Kalau seandainya kita di sana, pertanyaannya apakah sudah kuat iman kita? Apakah sudah kuat? Apakah sudah sanggup akidah kita? Begitu kan? Nah, di sana itu begitu anaknya lahir, itu langsung diajarkan dengan kalimah-kalimah Quran. Mereka
sayembarakan dengan bacaan-bacaan Al-Quran, qiraah Quran, untuk membaca-baca Al-Quran. Makanya tak heran kita Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setiap masyarakat-masyarakat yang ada di negeri Palestina tersebut itu rata-rata semuanya pada ahlul Quran. Mereka dekat dengan Al-Quran. Bahkan ketika diserang oleh Zionis Israel tersebut, dan pada saat itu disambarlah di antara saudara-saudara kita yang muslim yang ada di sana, mereka sedang duduk bersimpuh untuk membaca Al-Quran. Mati mereka dalam keadaan duduk membaca Al-Quran. Luar biasa, Bu. Luar biasa Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan hikmah yang mesti harus kita ambil ini, ya harus kita banyak-banyak untuk baca-baca Quran dan kemudian mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu yang mesti harus kita ambil hikmah daripada kejadian ini. Ketika kita sudah berhasil mengambil hikmah daripada perjalanan Rasulullah SAW ini, ya, lalu kemudian setelah sampainya di Aqsa, kemudian Rasulullah menghambakan dirinya, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, bi'abadihi tadi. Ya. Rasulullah menghambakan dirinya, apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW di Aqsa? Rasulullah melakukan amal ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah untuk memperbanyak salat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan setelah itu kemudian zikir dan lain sebagainya, dan kemudian Allah menaikkannya untuk sampai ke Sidratul Muntaha. Mulai lapisan pertama, langit ketujuh, bahkan Sidratul Muntaha, dan bahkan menemui Allah Subhanahu wa taala, yaitu di tempat Baitul Maqmur namanya. Di Baitul Maqmur itulah Allah Subhanahu wa taala bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau sebaliknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika sesampainya di Baitul Maqmur, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan sebuah hadiah yang dihadiahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk disampaikan melalui perantara wahyu yang akan disampaikan oleh sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu malaikat Jibril. Ya kan? Untuk disampaikan kepada kita. Apa hadiah yang diberikan oleh Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat itu? Perkara salat, Bu. Maka salat inilah yang tak pernah luput dari kehidupan kita. Karena salat ini adalah juga merupakan as-salatu imaduddin, salat adalah tiang agama. Sudah masuk surga itu? Mungkin ada 3 menit lagi ya? 2 menit lagi. Maka salat yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada saat itu luar biasa banyak jumlahnya, Bu. Sehari semalam itu ada 50 kali. Bayangkan. Tapi setelah Rasulullah SAW turun dari dari Baitul Maqmur ke Sidratul Muntaha, lapisan langit ke-7. Ya kan? Ketemu dengan salah seorang nabi, lalu dipertanyakan Rasulullah, "Ya Rasulullah, apa yang engkau dapatkan dari hadiah dari Allah Subhanahu wa taala di Baitul Maqmur?" "Ya, perkara salat," kata Rasulullah. "Perkara salat. Berapa banyak jumlah yang engkau bawa turun nanti untuk umatmu di muka bumi?" Beliau sampaikan 50 kali, wahai sahabatku. 50 kali. Dan Nabi ini bertanya, dia tidak meyakinkan bahwa umatmu nanti tak akan bakalan mampu untuk melakukan segitu banyaknya. Maka naik lagi lah. Naik untuk minta diskon. Naiklah Rasulullah. Mengadu kepada Allah. "Ya Allah, ini tak bakalan sanggup umatku nanti melakukan ini." Pendek ceritanya sampai ke langit yang lapisan pertama. Ketemu dengan Nabi juga. Nabi Adam alaihissalam. Lalu ditanya oleh Nabi Adam alaihissalam, "Wahai Muhammad, apa yang engkau bawa? Apa yang engkau dapatkan hadiah dari Allah Subhanahu wa taala?" "Perkara salat." "Wahai sahabatku, perkara salat. Berapa jumlah yang engkau bawa hadiah tersebut?" 50 kali sehari semalam. Bayangkan. 50 kali sehari semalam. Kata Nabi Adam, "Ya, lebih baik engkau mengadu lagi kepada Allah minta diskon. Jangan segitu banyaknya engkau bawakan, itu seolah-olah membebankan kepada umat-umatmu nanti. Kita yang saat ini postur tubuhnya masih besar, tegap tinggi, kuat secara fisik, itu pun belum tentu pengikut-pengikut kita untuk bisa melakukan segitu banyaknya jumlah yang telah Allah titipkan kepada engkau, wahai Muhammad." Lalu kemudian Muhammad
naik lagi sampai ke Baitul Maqmur menemui Allah Subhanahu wa taala, minta diskon lagi. Dan alhamdulillah dapat kurang lebih sekitar 10% ya. 50 menjadi 5 berarti 10% ya. Nah, dapatlah diskon 10% oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian Rasulullah turun kembali ke muka bumi untuk menyampaikan perkara salat ini. As-salatu imaduddin, bahwa salat ini adalah tiang agama. Faman aqamaha faqad haqqamaddin, siapa yang mendirikan salat maka dia sama juga mendirikan agamanya. Waman tarakaha, siapa yang meninggalkan salat faqad hadamaddin, maka sesungguhnya dia adalah ingin merobohkan agamanya. Maka dari itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sama-sama kita galakkan salat untuk berjamaah di masjid ini demi untuk memakmurkan masjid-masjid kita ini, tidaklah hanya di waktu-waktu momen-momen tertentu atau tausiah bulanan, tausiah pekanan atau kegiatan-kegiatan keagamaan yang lainnya. Namun di hari-hari biasa juga kita harus mesti istiqomah untuk datang ke masjid Allah yang tercinta ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena ini waktunya sudah habis, sedikit saya kasih gambaran bahwa kami selain daripada gerakan subuh di masjid ini yang di waktu pada subuh harinya, kita juga punya program, ada namanya program perbaikan sound system juga. Kalau seandainya kan ada tuh mic-nya suaranya besar tapi kurang jelas, gitu kan? Nah, itu boleh kita berkolaborasi, nanti silakan hubungi kami dari Dewan Masjid Indonesia. Kita juga ada teknik di bidang perbaikan sound systemnya. Kemudian ada juga manajemen berbasis masjid ini, yaitu diklat manajemen masjid namanya. Jadi setiap para tamir-tamir masjid itu kita buat pelatihan-pelatihan untuk mengelola masjid itu seperti apa. Itu biasanya berapa kali lamanya Ustaz Mizan? 4 bulan sekali kali ya. Kita buat diklat manajemen masjid 4 bulan sekali. Maka itu salah satu program-program kita. Dan kemudian ada kajian-kajian yang lainnya juga. Kemudian ada takliman dan lain sebagainya. Kajian-kajian yang lainnya. Kemudian ada potensi muslimat dan ketahanan keluarga juga ada. Kalau ada persoalan-persoalan dalam rumah tangga apa segala macam, boleh berdiskusi dengan kita. Insya Allah ada banyak hal-hal yang dapat diambil atau dipelajari bagaimana untuk menata ketatanan atau ketahanan rumah tangga kita. Kalau memang tidak bisa dipertahankan, itu lain cerita. Memberi keputusan bukan kita, tapi kita memberi solusi. Keputusan adalah ada di tangan pengadilan. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin hanya ini sedikit gambaran dari kami. Sebetulnya kami tadi memang sudah ada Pak Ketua, sudah ada sudah ada MC apa semacam, itu sudah ada dari kita semuanya. Nah, paling tamirnya menyediakan jamaahnya saja. Tapi karena tadi sudah berlalu, maka kita minta sedikit informasi dari Pak Pimpinan Wilayah lah ya, sedikit kata sambutan. Mungkin dari saya hanya sampai di sini saja. Mudah-mudahan kita dapat mengambil hikmah. Ya, terutama kita mari sama-sama kita galakkan untuk sholat berjamaah di masjid ini. Ya, senantiasa selalu merangkul anak-anak cucu kita untuk datang ke masjid-masjid yang ada di sekitar kita, terutama Masjid Al-Hidayah yang sungguh luar biasa cantiknya. Dan kemudian ketika kita melihat pelapornya juga berseri-seri. Jadi mudah-mudahan kita melihat pelapornya berseri-seri, wajah orang yang masuk ke sini juga ikut berseri-seri. Amin ya rabbal alamin. Sekian dan terima kasih. Pak Dolah pergi ke sawah tak lupa membawa nasi. Kalau ada kata saya yang salah, jangan Bapak Ibu lapor saya ke polisi. Bu makan durian bersama kekasih. Sekian terima kasih. Burung irian hinggap di kayu. Sekian thank you. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.